Kenalin, aku Raisa dari SBM 2020. Aku Vegalia dari SBM 2020. Dan hari ini kita diundang sama Lab 167 untuk ngejawabin top search Google dan juga menjawab stereotip tentang anak SBM. Oke, jadi kita mulai ke pertanyaan pertama dulu ya. Pertama, apakah SBM ITB bagus? SBM itu mungkin bisa dibilang bagus dari fasilitas-fasilitasnya seperti gedungnya, dan juga SBM itu memberikan kita kesempatan untuk langsung mempraktekkan ilmu-ilmu apa yang kita dapetin. Salah satu contohnya mata kuliah yang kita dapetin itu tuh ada Introbis. Introbis itu Introduction to Business, dimana kita awalnya dikasih materi tentang gimana sih cara ngejalanin bisnis. Terus kita juga langsung dikasih kesempatan untuk mengeksekusi langsung bisnis kita sendiri. Jadi setiap tutorial akan dibagi per kelompok gitu, dan per kelompok harus nge-develop suatu produk yang mana kita harus ngejualin produk itu sendiri. Oke, jadi karena pertanyaan apakahnya udah habis, sekarang kita ganti ke kenapa ya. Kenapa SBM ITB mahal? Buat jawab pertanyaannya itu mahal UKT kali ya? Iya, UKT mungkin. Karena UKT kita lebih mahal daripada fakultas-fakultas lain. Dan itu bisa dijawab dari fasilitas-fasilitas yang kita dapat, seperti gedungnya baru, toiletnya bersih dan bagus. Terus juga SBM itu sering ngadain acara-acara yang gratis buat mahasiswa-mahasiswanya, seperti outbound atau nggak field trip ke Jakarta, dan itu kayak semuanya gratis, kita dikasih makanan juga. Terus juga SBM itu tuh suka ngebawain guest lecture, dimana kita bisa dapat materi sama pembelajaran, atau bisa juga jadi sharing session dari orang-orang yang udah berpengalaman. Contohnya misalnya ada waktu itu tuh ada mata kuliah family business, dimana di mata kuliah itu tuh kita diundang guest lecture yang punya family business juga ya, kayak gitu. Terus karena pertanyaan yang kenapa yang udah habis, kita ganti untuk keyword SBM ITB aja. Pertanyaannya, SBM ITB sosum atau saintek? Sosum sih, kalau SBM PTN itu tuh masuknya ke sosum, tapi kalau misalnya SNMPTN itu tuh biasanya bisa dari jurusan IPA ataupun IPS. Aku dari IPS. Sama sih. Oke, jadi karena pertanyaan mengenai SBM ITB udah habis, sekarang kita lanjutin ke stereotip mengenai SBM. Dan stereotip pertama adalah apakah anak SBM hedon? Dan untuk menjawabnya itu kayak tergantung banget sih ya, subjektif. Dan mungkin kita bisa jelasinnya dari lifestyle anak SBM ITB sendiri. Kalau berdasarkan menurut pengalaman kita berdua aja sih, itu kan subjektif, dan hedon tuh tergantung penilaian setiap orang juga. Nah, paling tuh ke lifestyle kita, misalnya kalau lagi nunggu jeda kelas gitu kan ada juga yang preferensinya pengen nunggu di kafe atau coffee shop, tapi ada juga kok yang lebih memilih untuk ke kantin aja, makan di kantin aja. Pasar atau di bawah di kayak Salman. Kayak gitu, jadi ya tergantung setiap orang lagi pengennya kemana. Next, pertanyaan selanjutnya tentang stereotip juga. Anak SBM jarang gaul dengan jurusan lain. Menurut aku enggak juga sih, karena sebenarnya anak SBM tuh bergaul kok sama jurusan lain, cuman emang ada beberapa kegiatan SBM yang biasanya bertabrakan sama kegiatan pusat, dan biasanya tuh jadi tergantung prioritas masing-masing orang, dia lebih mengutamakan kegiatan SBM dia atau kegiatan terpusat kayak gitu. Nah iya, mungkin aku bisa kasih contoh, misalnya waktu kita TPB tuh ada OHU, Open House Unit. Nah pas banget itu tuh tabrakan sama kegiatan wajib SBM, yaitu outbound. Jadi kayak terpaksa kita semua nggak datang ke Open House Unit di ITB dan datang ke outboundnya SBM. Dan juga untuk jadi panitia terpusat kan ada yang namanya diklat pas kita semester pendek itu tuh, jadi susah sih untuk ngebalansinnya. Jadi kadang-kadang anak SBM juga jadi kayak susah ya untuk ngebalance akademik sama kegiatan terpusat, yang akhirnya bikin kita mungkin kayak jarang kelihatan gaul sama anak jurusan lain. Nah, stereotip selanjutnya adalah apakah anak SBM itu eksklusif? Dan menurut kita sih mungkin bisa dijawab dari fasilitas-fasilitas yang ada di gedung kita ya, yang cenderung mungkin berbeda. Gimana Pak? Iya, cenderung berbeda sama fasilitas yang dikasih di gedung fakultas lain. Misalnya kita tuh punya 2 KTM. Yang pertama
KTM ITB dan yang kedua KTM SBM ITB sendiri. Itu tuh KTM ini berfungsi untuk kita keluar masuk gedung. Jadi anak SBM biasanya untuk keluar masuk gedung SBM tuh harus ngetap kartu. Jadi yang mau SBM mungkin harus ke satpamnya. Iya, harus minta tolong untuk bukain gitu. Nah, terus KTM ini juga tuh berfungsi untuk kita absensi. Biasanya kalau yang lain tanda tangan, kalau kita tuh udah harus wajib pakai KTM. Nah, ke pertanyaan berikutnya, stereotip anak SBM, cewek-ceweknya paling cantik. Menurut kita relatif sih contohnya, mungkin juga kenapa bisa ada stereotip kelihatan paling cantik, mungkin karena penampilan kita yang biasanya dituntut kali ya, bukan dituntut sih, tapi disarankan untuk harus rapi. Misalnya kita tuh nggak boleh pakai sendal untuk kampus, untuk datang ke kelas. Terus juga ada beberapa dosen yang strict kalau kita tuh nggak boleh pakai jeans yang gitu. Jadi emang harus rapi sih. Atau kan juga nggak boleh pakai t-shirt tertentu, harus pakai baju-baju yang berkerah. Ya, dan juga mungkin SBM ngajarin kita dengan peraturan-peraturan gini tuh untuk membiasakan kita ke budaya-budaya pekerjaan manajerial yang biasanya emang bajunya rapi, bisnis casual gitu deh. Nah, sekian dari kami. Buat kalian yang mau masuk SBM, semangat ya. Dan jika kalian benar-benar pengen lulus 3 tahun, siap-siap untuk nggak liburan semesteran 3 bulan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Lab 167. Jangan lupa juga komen di bawah untuk jurusan yang pengen kalian bahas lagi. Dadah!